Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan ma kana li basharin ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'un linnas wa qala aidan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama wa qala aidan khairukum li ahli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semuanya kenikmatan yang luar biasa banyak dan berlimpah, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan Allah masih meringankan langkah-langkah kita untuk hadir dalam kajian ilmu, dan semoga dengan segala kenikmatan yang Allah berikan menjadikan kita hambanya yang senantiasa bersyukur dan mendayagunakan segala kenikmatan yang Allah berikan sebagai sarana taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat ring salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga kita yang berhimpun pada kesempatan kali ini termasuk di antara umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaatnya nanti, dikarenakan kita mencoba untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari hingga ruh berpisah dari jasad kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian tadabbur Al-Qur'an, dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita gurunda kita Dr. Atabik Lutfi yang pada kesempatan kali ini akan melanjutkan kajian tadabbur Al-Qur'an ya. Belum kita memulai kajian, alangkah baiknya kita awali kajian yang penuh berkah di hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Gurunda Dr. Atabik Lutfi untuk memulai kajian. Falyatafaddal mashkuran. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khaira Ustaz Fauzi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-maliku al-haqqu al-mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana la rizqa lana illa ma razaqtana la hukma lana illa ma hakamta 'alaina innaka antallah al-aziz al-hakim amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha segala-galanya,
dengan segalanya yang Allah anugerahkan kepada kita, kita dapat beribadah dan beramal soleh, menjalankan kebaikan-kebaikan dalam berbagai bentuknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menerima semua amal ibadah kita, membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda dalam bentuk kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan-kebaikan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada baginda junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita berusaha mengikuti dan mengamalkan semua tuntunan Nabi, sunnah-sunnahnya, agar kita semua, keluarga kita, sahabat, teman, rekan kita, bahkan masyarakat kita, semuanya adalah Allah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tadabbur surat-surat di dalam Al-Quran. Hari ini kita memasuki tadabbur surat yang ke-40 yang diberi nama oleh Allah dengan surat Ghafir. Surat Al-Mu'min atau surat Ghafir. Surat yang menyebut salah satu dari nama atau sifat Allah. Ghafir, maha pengampun. Karenanya kita juga selalu memohon ampunan kepada Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami karena Allah maha ghafir, maha pengampun. Kita juga memohon karena Allah maha penganugerah rizki, maka kita mohon rizki kepada Allah. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban mubarakah. Ya Allah, anugerahkan untuk kami rizki yang halal, yang baik, dan barokah. Itulah sifat Allah yang diperintahkan untuk kita banyak menyebutnya, banyak kita mengingatnya, agar kita termasuk yang mendapatkan semua yang disebutkan oleh Allah sesuai dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Ghafir berarti dikaitkan dengan ampunan dosa, Razzaq dikaitkan dengan rizki, Fattah misalnya dikaitkan dengan Allah maha membuka hati-hati umat manusia. Sebagai muqaddimah, pengantar dari surat ini, bahwa surat ini dinamakan oleh Allah dengan salah satu dari sifatnya yang agung, sifatnya yang sempurna, Ghafir, artinya maha pengampun. Suratnya berada di urutan ke-40 dalam susunan Mushaf Al-Quran. Di semua mushaf, baik mushaf yang ada di kita, yang ada di Timur Tengah, yang ada di Eropa, yang di seluruh belahan dunia. Sepakat. Karena ini kesepakatan, maka semuanya sama. Menunjukkan bahwa dari awal, memang Al-Quran ini dijaga, dipelihara oleh Allah. Tidak berubah satu huruf pun, tidak terjadi penyimpangan, meskipun hanya satu ayat, satu surat, satu kalimat, apalagi satu Al-Quran. Jumlah ayatnya 85 ayat. Sifat ini Allah sebut di ayat yang ketiga menjadi nama surat ini. Ghafiriz Zambi. Nama suratnya Ghafir. Dirujuk ke ayat ketiga. Ghafiriz Zambi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dzit taul la ilaha illa huwa ilaihil masir. Maha mengampuni dosa. Ghafiriz Zambi. Qabilit taubi, maha menerima taubat. Syadidil iqab, amat sangat keras hukumannya atau azabnya. Dzit taul, maha memiliki karunia. Semua karunia, semua anugerah, semua yang ada itu pasti milik Allah. Karena Allah dzit tauli, maha memiliki semua karunia. Harta, keluarga, kendaraan, kemudian berbagai jenis tumbuh-tumbuhan, sekian banyak yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di antara keduanya, semuanya namanya
at-taul, yaitu karunia, anugerah, pemberian. Dan karena Allah Dzit-Tauli, maha memberi atau maha memiliki karunia, maka semuanya dikembalikan kepada Allah. La ilaha illa huwa. Tidak ada ilah melainkan Allah. Ilaihil masir, semua akan kembali kepadanya. Karena berasal darinya, dari Allah, maka semua kita akan dikembalikan. Penciptanya Allah, pemiliknya Allah, tempat kembalinya juga Allah. Kalau pemilik Allah, kalau pencipta Allah, tidak mungkin kembali ke yang lain. Karenanya ilaihil masir, menyempurnakan sifat-sifat Allah. Semua kita, semua manusia akan kembali menghadap Allah, yaitu saat berada di alam akhirat. Mudah-mudahan kita semua saat kembali menghadap Allah, kembalinya dalam keadaan terbaik. Husnul khatimah, mendapatkan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Kalau kita baca ayat ketiga, ada 4 sifat Allah yang disebutkan di surat Ghafir ini. Yaitu Allah maha pengampun dosa. Ghafiriz zambi. Semua dosa berarti. Allah tidak menyebutkan jenis-jenisnya atau macam-macamnya. Meskipun memang ada pandangan para ulama berdasarkan ayat, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah mengampuni semua dosa, melainkan dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni selain dosa syirik. Sehingga apakah ini menjadi keumuman ataukah dirujuk kepada kekhususan? Kalau dikhususkan dosa syirik yang tidak diampuni, maka berarti sifat ini berlaku kepada semua dosa selain syirik. Tapi kalau dosa syirik itu diampuni oleh Allah, maka ayat ini bersifat umum, ghafiriz dzunubi jami'a, termasuk juga syirik. Pandangannya adalah tentu semua dosa itu manakala dijalankan kemudian bertobat, Allah mengampuninya. Allah memaafkannya. Al-Islam yajubbu ma qablahu. Dengan seseorang mendapatkan hidayah, maka gugurlah semua dosa-dosa sebelumnya, termasuk dosa syirik. Para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau orang-orang yang dahulu bersama Nabi, mayoritasnya berasal dari musyrikin. Mereka orang-orang yang musyrik. Kemudian mereka mendapatkan petunjuk Allah, mengikuti bimbingan Rasulullah, dan Allah gugurkan semua dosa-dosa termasuk syirik. Tentu kita tidak menjadikan ini alasan untuk berbuat syirik. Namun jika sudah terlanjur, sudah melakukan di masa-masa dahulu, bertobat, itulah yang akan menjadikannya diampuni dosa-dosanya termasuk dosa syirik. Karenanya sifat kedua, qabili taubi, penerima taubat. Jika sungguh-sungguh bertobat, Allah menerima, termasuk bertobat dari dosa syirik sebelumnya. Ada korelasinya. Tadi Allah maha mengampuni dosa, di sini Allah maha menerima tobat. Tentu ada syarat-syaratnya. Karena ini babnya diterima atau tidak, ada syarat-syaratnya. Semuanya manakala memenuhi syarat diterima. Taubat diterima kalau memenuhi syarat. Amal ibadah diterima kalau memenuhi syarat. Syarat dan ketentuan berlaku. Maka di sini qabili taubi, tentu Allah maha menerima taubat. Manakala orang-orang bertobat dengan taubatan nasuha bisyurutihi, dengan syarat-syarat yang banyak sekali disebutkan oleh para ulama. Di antaranya al-azam, an-nadam, adamul aud, kemudian
al-amalus soleh. Menyesal, tidak melakukan lagi, berazam untuk menjadi lebih baik, beramal lebih baik lagi. Itulah beberapa tanda orang yang memenuhi syarat mendapatkan ampunan dosa, diterima taubatnya oleh Allah. Namun pada masa yang sama Allah gambarkan pula bahwa Allah lah pemilik siksa yang sangat berat. Syadidil iqab. Allah lah yang memiliki. Sehingga kita tidak boleh menghukum manusia dengan alat-alat yang Allah menghukumnya. Dengan api tidak boleh. Karena itu hanya Allah yang menghukum manusia dengan apinya. Dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kemanusiaan dilarang. Karena itu hanya milik Allah. Sampai menghukum sendiri ada etikanya, ada tuntunannya. Padahal menghukum. Masya Allah. Agungnya al-Islam, agungnya tuntunan Allah. Dalam kondisi apapun tidak boleh melakukan perbuatan yang menganiaya manusia. Meskipun ia mampu. Kenapa? Karena ada sifat syadidil iqab. Allah maha berat, amat sangat berat siksaannya. Sehingga manusia tidak boleh menyiksa manusia. Bahkan tidak boleh menyiksa hewan. Karena zat yang maha menyiksa adalah Allah. Namun kalau dalam rangka pendidikan tentu bukan menyiksa, bukan menghukum, tapi menegur atau meluruskan atau memperbaiki atau mengingatkan. Nah, itulah yang dapat dijalankan oleh kita manusia. Anak kita ingatkan saja, kita tegur. Namun ada konsep dalam pendidikan katanya reward and punishment. Memberi hadiah dan memberi hukuman. Itu kategorinya manakala sesuai. Dan tujuannya bukan untuk menyiksa, bukan untuk menghukum, bukan pula untuk menyakiti. Tapi tujuannya adalah memperbaiki, mengingatkan, atau mengajak kepada yang lebih baik. Tauli berbeda dengan yang ketiga tadi, Allah maha pemilik karunia. Berarti semua karunia, semua anugerah, semua pemberian. Semua yang ada di langit dan di bumi. Dan di antara keduanya memang milik Allah. Allah menegaskannya pemilik. Kalau yang memiliki, maka berhak untuk mengambil kembali. Namanya pemilik. Tidak mungkin seseorang menolak untuk diambil kembali yang bukan miliknya. Karenanya kita semua milik Allah. Jika Allah berkehendak, Allah ambil kembali apapun itu. Mau harta, mau keluarga, mau kendaraan, mau rumah, mau apapun. Alasannya Allah bersifat Dzit Tauli, pemilik segala karunia. Agar kita selalu mendapatkan karunia Allah, tentu kita mohonnya kepada Allah, kemudian kita manfaatkan itu untuk kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, surat ke-40 ini juga dinamakan dengan surat Al-Mu'min, yaitu dirujuk ke ayat 28. Kalau tadi ayat ketiga dirujuk untuk kita memahami surat ini disebut dengan surat Ghafir, Ghafir Zambi. Ayat 28, surat ini disebut dengan surat Al-Mu'min. Yaitu ayat 28 berbunyi wa qala rajulun mu'minun. Di sini mu'minun. Dan berkatalah seorang yang beriman dari keluarga Fir'aun, namun karena keadaan yang tidak memungkinkan, karena kekhawatiran, ia menyembunyikan keimanannya. Di masa akhir, barulah dia sampaikan kepada Fir'aun, karena masih ada hubungan kekeluargaan, ia katakan, ataqtuluna rajulan ayyakula rabbiyallah. Mengapa kalian membunuh orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah? Alasannya adalah alasan tidak ada kesalahan, tidak ada kejahatan dan keburukan. Siapapun punya hak untuk meyakini
mengabdi dan menyembah kepada Tuhannya. Di sini diingatkan oleh seseorang yang menyembunyikan keimanannya sehingga Fir'aun tidak tahu bahwa dia orang beriman. Kalau mungkin tahu, tentu dia tidak menerima. Tapi dengan tidak diketahui dan ada hubungan keluarga, mudah dah dia menyampaikan hal tersebut. Disitulah surat Mukmin atau Al-Mukmin, ada seseorang yang menyembunyikan keimanannya. Surat Ghafir ini dikatakan dalam ilmu Al-Quran termasuk surat pertama dari keluarganya surat Hamim atau Al-Hawamim. Maksudnya surat-surat yang diawali dengan dua huruf yaitu Ha dan Mim. Hamim. Ada 7 surat. Dan surat Ghafir surat yang pertama. Dari surat 40 sampai surat 46. Awal surat-surat tersebut adalah Ha dan Mim yang kita baca secara harfiah. Yaitu Hamim. Bukan secara yang lain, tapi secara harfiah. Kalau yang lain kan secara harokat. Kataba, ya kita baca kataba. Bukan kaf, ta, dan ba. Tapi di awal surat kita bacanya harfiah. Ha dan mim, to, ha, ya, sin, dan sebagainya. Surat Ghafir, ada surat Fussilat, ada Asy-Syura, surat Az-Zukhruf, surat Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, dan Al-Ahqaf. Itulah 7 surat yang diawali dengan Hamim. Disebutlah keluarga Hamim atau surat-surat Al-Hawamim, yaitu jika awal-awal suratnya adalah Ha dan Mim, dibacanya Hamim. Ada banyak cerita tentang orang yang belajar Al-Quran, kemudian tersalah membaca awal surat yang terdiri dari huruf-huruf. Hamim dibacanya Hama. Nah, itu berarti tajwidnya belum benar. Tajwidnya harus diperbaiki lagi dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di surat Ghafir ayat yang ke-7 Allah gambarkan ada malaikatnya yang memikul arsy. Sesungguhnya ada di ayat 7, 8, dan 9. Tapi awalnya ada ayat ke-7. Malaikat-malaikat yang tugasnya memikul arsy Allah. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu. Mereka yang memikul arsy Allah, yaitu malaikat-malaikat selalu bertasbih memuji Allah dan mereka beriman kepada Allah. Mereka memohon ampun untuk orang-orang yang beriman. Tadi ghafiri dzambi. Allah lah yang mengampuni semua dosa. Di antaranya adalah malaikat-malaikat pemikul arsy sudah memohonkan ampunan untuk kita semua. Tapi tentu permohonan ampun tadi tetap berlaku syarat dan ketentuan. Malaikat sudah memohon ampun, tidak berarti kita tidak perlu lagi mohon ampun. Kan sudah diwakili oleh malaikat. Malaikatnya pemikul arsy. Tidak demikian maknanya. Atau karena malaikat adalah makhluk yang paling berbakti kepada Allah, tidak pernah berbuat dosa dan maksiat, maka kita serahkan malaikat-malaikat untuk berdoa, kita tidak berdoa. Tidak demikian pula. Atau sudahlah, malaikat sudah berdoa, pasti dikabulkan, sehingga dosa kita diampuni tanpa usaha dari kita. Tidak pula demikian. Sehingga di sini Allah abadikan doanya malaikat pemikul arsy, mohon ampun untuk orang beriman. Orang berimannya wajib memohon ampun. Orang berimannya wajib memenuhi syarat-syarat dosanya diampuni oleh Allah. Sehingga bertemulah doanya malaikat, doanya kita, dan syarat-syarat yang ditetapkan. Alhamdulillah, jika demikian, Rabbana ighfir lana wasi'at kulla syai'i rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim. Beri ampunan kepada orang yang sungguh-sungguh bertobat, yang mengikuti jalanmu, dan pelihara mereka dari azab neraka yang menyala-nyala atau
azab neraka jahim. Persyaratannya tetap saja berlaku sebagaimana ketetapan. Malaikat pemikul arsy sudah mendoakan. Kita pula tidak boleh berdiam diri atau tidak melakukan upaya-upaya agar dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengisyaratkan ada malaikat-malaikat pemikul arsy. Di antara doanya adalah doa ampunan untuk orang-orang beriman yang sungguh-sungguh bertobat, yang mengikuti jalannya Allah, sehingga mereka layak dihindarkan dari neraka jahim. Malaikat pemikul arsy, jika kita rujuk di ayat-ayat Al-Quran, maka disebutkan di surat Al-Haqqah ayat 17. Wal malaku ala arja'iha. Ada malaikat-malaikat yang berada di penjuru-penjuru langit, di pojok-pojok langit. Wa yahmilu arsya rabbika, mereka itulah 8 malaikat menjunjung arsy Allah di atas kepala mereka. Yauma idzin samaniyah. Sampai 8 malaikat yang memikul arsy. Menunjukkan arsy itu adalah makhluk paling agung. Tidak cukup satu malaikat. Pada satu malaikat, jika digambarkan, sayapnya saja bisa memenuhi langit, bumi, dan seisinya. Bayangkan, ini 8 malaikat. Betapa agungnya arsy Allah. Malaikat Allah Subhanahu wa taala tidak sendiri, mereka memikulnya 8 malaikat sekaligus hanya untuk menunjukkan bahwa agungnya arsy. Kalau itu makhluk paling agung, namanya arsyullah atau arsyur rahman, bagaimana dengan Allah pemiliknya? Masya Allah. Dihitung saja tidak bisa kita menghitung. Belum lagi makhluk-makhluk yang lain. Termasuk kita, termasuk alam, termasuk semua ciptaan Allah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda tentang malaikat pemikul arsy. Aku diizinkan untuk menceritakan salah satu dari malaikat pemikul arsy. Berarti Nabi mendapatkan wahyu. Karena tidak ada yang tahu malaikat, tidak ada yang dapat mengetahui bagaimana bentuknya, termasuk jumlahnya. Hanya Allah. Karenanya dengan bahasa yang sangat santun, Nabi mengatakan, aku diizinkan, bukan aku tahu. Maka aneh kalau orang tahu malaikat. Kita bukan mengetahui, tapi kita mendapatkan informasi tentang malaikat di Al-Quran dan hadis, kita meyakini dan mengimani. Bagaimananya? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, mendapatkan wahyu dari Allah, ternyata malaikat pemikul arsy itu antara daging telinganya dengan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan. Masya Allah. 700 tahun perjalanan. Kita melakukan perjalanan tidak ya. Kalau sampai 700 tahun, wallahu a'lam. 700 km mungkin, 7.000 km mungkin, 70.000, 700.000 mungkin, 700 tahun. Sebuah hitungan yang tidak bisa kita logikakan karena memang di atas dari kemampuan logika kita. Malaikat pemikul arsy digambarkan oleh Nabi berdasarkan wahyu dari Allah. Betapa agungnya, betapa besarnya daging telinganya saja. Jika diukur hingga ke pundaknya, itu seseorang melakukan perjalanan selama 700 perjalanan. 700 tahun perjalanan. Betapa agungnya. Dan tentu Allahu Akbar. Allah lah yang maha agung, yang paling agung. Riwayat yang lain dari sahabat Abu Dzar tentang arsy. Aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal kursiyyu fil arsy illa ka halqatin min hadidin." Kursi Allah yang berada di atas arsy tiada lain hanya bagaikan sebuah gelang besi yang dicampakkan di tengah padang pasir. Kursinya, ya. Berarti arsy-nya lebih agung lagi. Ada gelang besi, ya, dilemparkan di padang pasir yang sangat luas, tidak bisa ya menandingi, kecil sekali, hanya gelang besi yang kecil.
tidak memenuhi semuanya. Itulah kursi Allah yang agung sendiri dibandingkan dengan arasnya juga tidak sebanding. Bagaimana kita, bagaimana manusia, bagaimana alam yang lainnya. Dalam zikir pagi dan petang karenanya selalu kita memuji Allah dengan menyebut arasnya, dengan menyebut ridhonya, dengan menyebut semua kalimat-kalimatnya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Masih engkau ya Allah. Kami memujimu sebanyak jumlah makhlukmu, padahal tidak bisa terbilang. Sejauh keridhoanmu, seluas ridho Allah, seberat timbangan arasmu, padahal tidak bisa ditimbang. Sebanyak tinta tulisan kalimatmu, padahal ilmu Allah tidak bisa dicatat semuanya. Kalau ada yang berusaha mencatat, maka digambarkannya hanya seperti seseorang meletakkan pena atau batang kayu di samudera yang sangat luas. Kita dapat hanya titik-titik-titik dari sekian banyak luasnya samudera ilmu Allah. Ilmu pagi hari ini tidak seberapa. Namun betapa kita juga sangat bersyukur. Karenanya semua ilmu memang milik Allah. Ilmu apapun. Bagi kita tidak ada dikotomi. Ini ilmu dunia, ilmu akhirat. Ilmu yang membicarakan tentang keimanan, karena itu akan menguatkan keimanan dimanapun kita bekerja, apapun bidang ilmu kita. Ilmu tentang ibadah, wajib kita perdalam, karena dimanapun dan sebagai apapun kita wajib beribadah. Tidak mungkin beribadah tanpa ilmu. Namun karena kita menjalankan kehidupan dunia, kita wajib juga memahami berbagai jenis ilmu. Karena kita berkehidupan di dunia, bergaul, berinteraksi, menjalankan tugas-tugas. Namun ilmu akhirat, kalau boleh disebut, ilmu agama, kalau boleh disebut, ilmu syariat, itu fardu ain. Wajib untuk setiap individu, karena ia menjalankan ibadah, ia mengimani Allah, ia pula wajib memenuhi semua tuntunan Allah yang diwajibkan, agar tidak salah, atau tidak keluar dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi digambarkan doanya malaikat pemikul arsy dari ayat 7. Jika dirujuk di ayat 8, ada doa yang lain. Maka disebutkan di antara doa malaikat pemikul arsy, doa untuk seluruh anggota keluarga orang-orang beriman tadi yang sudah dimohonkan ampunan akan masuk surga Aden bersama-sama. Rabbana wa adkhilhum jannati adninil lati wa'adtahum. Ya Allah, masukkan mereka. Yang berdoa malaikat pemikul arsy memperhatikan keluarga-keluarga. Malaikat saja memperhatikan keluarga. Seperti malaikat diperintah oleh Allah. Karena mereka hanya menjalankan perintah Allah. Di antara yang mereka jalankan berdoa untuk anggota keluarga. Agar mereka masuk surga Aden. Bersama siapa? Wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Bersama yang soleh dari orang tua mereka. Disebut juga nenek moyang. Tapi terlalu jauh nenek moyang ya. Keluarga orang tua yang lebih dekat. Kemudian istri atau suami mereka dan anak cucu keturunan mereka. Kalau ke bawah memang kewajiban kita. Kalau ke atas ya kewajiban yang di atas. Orang tua, kewajibannya orang tua sebelumnya. Kita berkewajiban kepada yang di bawah kita, anak-anak kita. Nanti anak-anak kita berkewajiban kepada anak-anaknya lagi. Memang begitu tahapannya. Karena tidak mungkin kita berkewajiban kepada yang di atas. Berkewajiban kepada orang tua. Terlalu berat, kita tidak mampu. Tapi yang ringan bagi kita, dan Allah perintahkan, ku anfusakum wa ahlikum. Keluarga yang menjadi tanggung jawab. Yang di atas sudah ada penanggung jawabnya. Orang tua berarti penanggung jawabnya kakek dan neneknya. Nanti moyangnya dan berikutnya. Jika masing-masing menjalankan itu sebenarnya sudah sesuai dengan doa malaikat pemikul arsy. Masukkan mereka bersama orang tua
bersama suami dan istrinya di dunia, yaitu pasangannya, dan bersama anak keturunannya. Itulah doa yang sangat agung yang dipanjatkan oleh malaikat pemikul arsy, dikaitkan dengan surga Aden untuk semua ahli keluarga. Ditambah lagi di ayat 9, mereka juga berdoa. Peliharalah orang-orang beriman dengan semua keluarganya tadi dari bencana kejahatan. Dan orang-orang yang engkau pelihara dari bencana kejahatan hari itu, sungguh engkau telah menganugerah rahmat kepadanya. Itulah kemenangan yang sangat agung. Selain dari memohon ampunan tadi, memohon surga Aden, sekaligus memohon dijauhkan, dihindarkan, dipelihara dari kejahatan-kejahatan. Kejahatan yang terjadi tidak ada yang mengetahuinya. Namun doa ini juga kembali sebagaimana tadi kaedahnya, doa itu adalah media kita memohon kepada Allah. Namun Allah perintahkan kita berikhtiar, berusaha, kemudian tawakal. Sehingga lengkaplah apa yang diinginkan oleh manusia, sekaligus apa yang dikehendaki oleh Allah, sekaligus menjalankan semua tuntunan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita menjalankan dua kehidupan dan dua kematian. Yang mengatakan itu adalah mereka nanti di hari kiamat. Barulah mereka menyesal dan menyadari, Rabbana amat tanah nata ini. Engkau telah mematikan kami dua kali. Dan engkau telah menghidupkan kami juga dua kali. Kematian pertama saat kita belum menjadi apa-apa. Karena disebut lam yakun syai'am madhkura. Kita berasal dari tiada. Seolah-olah kita memang dari kematian. Allah hidupkan dengan menciptakan kita. Dan nanti kematian berikutnya adalah saat kita menghadap Allah. Itu kematian. Setelah itu ada dua kehidupan. Kehidupan yang pertama tadi di alam dunia ini. Dan kehidupan yang terakhir yaitu di alam akhirat. Bagaimana kehidupan alam barzakh? Dikatakan kehidupan alam barzakh itu adalah sama dengan kehidupan akhirat. Karena di dalamnya ada nikmat dan ada azab. Nikmat kubur, azab kubur, nikmat akhirat, azab akhirat. Tentu berbeda dengan kehidupan dunia. Karena kehidupan dunia untuk kita jalankan sesungguhnya. Barulah semua yang ada dalam kehidupan ini dibalasnya di alam kubur dan dibalasnya sempurna di alam akhirat. Dua kehidupan, kita baru menjalankan satu kehidupan. Dua kematian, kita baru menjalankan satu kematian. Tersisa satu kematian lagi, dan tersisa satu kehidupan lagi. Kematian yang akan menjalankan kematiannya dalam kehidupan. Karena setelah kematian itu, ada kehidupan yang abadi. Tidak ada kematian lagi. Selesai sudah. Manusia tidak akan mati di yaumil akhir. Ya, yang dalam nikmat, nikmat seterusnya. Dalam azab, azab seterusnya. Karenanya disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang mereka nanti barulah mengatakan itu. Maka mereka berkata, adakah jalan untuk kami keluar dari neraka? Jawabannya tidak ada. Karena sudah selesai yang bernama kehidupan dunia disebut dengan darul amal, kampung untuk beramal, sedangkan akhirat darul jaza, kampung untuk mendapatkan balasan. Namanya kampung beramal, ya beramal. Kampung balasan, ya memang balasan. Di sana tidak ada amal lagi. Sudah selesai. Dunia adalah beramal, akhirat mendapatkan balasan atas amal. Maka disitulah dua kehidupan dan dua kematian akan dialami oleh seluruh manusia. Siapapun itu. Allah akan hidupkan kembali sepanjang masa. La yamutu fiha wa la yahya. Ya. Kalau dalam azab, tidak hidup dan tidak mati. Maksudnya, hidupnya tidak nikmat, matinya tidak boleh. Karena harus hidup lagi. Setiap tulang atau daging atau kulit yang hancur, Allah ganti dengan yang baru. Begitulah
maksud dari dua kematian dan dua kehidupan. Ayat 15-nya dikaitkan dengan sifat Allah. Maha tinggi Allah derajatnya, Rafi'ud darajat. Dzul arsy, Allah lah pemilik arsy. Allah menurunkan wahyu kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya, yaitu para nabi. Karena yang diberi wahyu hanya para nabi. Bukan nabi tidak dapat wahyu. Dapatnya adalah ilmu, dapatnya adalah pengetahuan, dapatnya isyarat, dapatnya ilham. Karena wahyu adalah sesuatu yang pasti. Hanya dari Allah untuk para nabi. Kadang langsung melalui hijab di balik tabir, kadang malaikat Allah perintahkan dalam wujudnya yang asli, kadang malaikat menjelma menjadi manusia seperti para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang kepada para nabi menyampaikan wahyu untuk mengingatkan manusia agar mereka bersiap sedia untuk menghadapi yaumul talaq, hari bertemunya semua manusia, yaitu di yaumil akhir. Kita tidak bisa bertemu dengan semua manusia di dunia. Enggak mungkin ketemu. Jauh, jumlahnya banyak. Terus tempat bertemunya di mana? Mungkin enggak cukup. Karena terlalu besar banyak jumlah manusia. Ini nanti dari manusia yang pertama yang Allah cipta sampai terakhir dipertemukan. Di mana itu? Ya di padang mahsyar. Namanya juga mahsyar, luas sekali. Namanya juga mahsyar. Itu padang yang tidak ada batasnya. Batas kiri kanannya tidak ada. Wallahu a'lam. Semuanya dipertemukan oleh Allah tanpa terkecuali. Dari semua keluarga, dari semua teman, bahkan yang tidak kita kenal. Selama dia manusia akan dipertemukan. Itulah pertemuan akbar yang bernama padang mahsyar. Ada 3 tokoh yang Allah sebutkan di surat Ghafir ayat 24. Ada tokoh yang bernama Fir'aun, ada tokoh yang bernama Haman, dan ada tokoh yang bernama Qarun. Inilah ayat yang berbicara tentang 3 tokoh yang dihadapi oleh Nabi Musa. Tidak mudah bagi Nabi Musa menghadapi ayah angkatnya Fir'aun, menghadapi Haman, masih keluarganya pula, menghadapi Qarun juga masih keluarganya. Tiga-tiga ada hubungan kekeluargaan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, Abu Jahal adalah juga pamannya. Abu Lahab juga pamannya. Abu-abu yang lain juga pamannya. Jadi memang Nabi ditetapkan oleh Allah, diutusnya kepada kaumnya dari kaumnya. Maka di berbagai ayat Allah menyebutnya wa ila adim akhahum huda, kepada kaum Ad saudara mereka Hud, kepada kaum Soleh, kepada kaum Samud saudara mereka Nabi Soleh. Saudara, memang ada hubungan kekeluargaan, hubungan yang bersifat dekat. Untuk apa? Supaya mereka kenal betul dengan Nabi itu. Dan Nabi itu menyampaikannya juga karena mereka mengenalnya. Sehingga sebenarnya mudah untuk menerima. Tapi namanya hidayah ada di tangan Allah. Keluarga sendiri, bahkan mungkin anak, bahkan mungkin orang tua, bahkan mungkin paman, bibi, dan sebagainya. Sulit jika tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hadis, di antaranya hadis Imam Ad-Dailami, tentang 2 tokoh ini atau 2 golongan. Kalau baik, baik semuanya. Kalau rusak, rusak semuanya. Itulah disebut dengan bahasa sekarang al-ulama wal umara. Ya, sebetulnya kedua kategori ini termasuk dalam 3 ini. Karena 1, Qarun adalah orang paling kaya, hartawan. Ya, memang orang terkaya saat itu di masa Nabi Musa. Dikatakan untuk menyimpan semua kekayaannya itu membutuhkan sekian banyak tempat. Dan untuk menutup, mengunci, menggembok semua tempat kekayaannya, tidak hanya 1 orang yang mengangkat gemboknya, mengangkat kuncinya. Itu berpuluh-puluh orang. Berarti kan besar sekali. Ya. Bahasa kitanya
safety box-nya bukan yang kecil. Safety box-nya gede sekali. Untuk menyimpan hartanya itu membutuhkan tempat yang besar. Untuk menutupnya membutuhkan alat yang besar. Untuk mengangkatnya membutuhkan manusia-manusia tangguh, manusia-manusia kuat. Bagaimana kita membahas tentang korun? Makanya disebut harta karun atau harta korun. Itu yang tidak diketahui jumlahnya. Kalau ketahui jumlahnya belum harta karun. Kalau sudah tidak diketahui jumlahnya, digitnya sulit. Nulis nolnya itu udah nggak cukup. Nah itu udah karun sekali. Harta korun. Tapi kalau masih dihitung dengan masih ada hitungan nol-nol-nolnya masih mungkin. Ya, atau bahasa sekarang tidak berseri. Uangnya tidak berseri. Nah ketiganya ini adalah menguji kesabaran Nabi Musa. Dan Nabi Musa sukses. Karena sabar menghadapi ketiganya, yang notabene masih ada hubungan keluarga. Ada ilmuwan yang bernama Haman, ada hartawan yang bernama Korun, dan tentu ada Fir'aun, yaitu ayah angkatnya sendiri. Karenanya Nabi Musa lah Nabi yang paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Terbanyak. Dari mulai surat Al-Baqarah sudah ada cerita Nabi Musa. Surat Ali Imran pun demikian. Tapi di surat Ghafir Allah sebutkan ketiga-tiganya. Di beberapa surat ada disebutkan 2, kadang 1 saja. Ya, yang paling banyak tentu Nabi Musa dan Fir'aun. Beberapa menyebut kata Korun, tapi sedikit. Nah, di surat Ghafir diingatkan tentang ketiga ini. Tentu kita katakan ini adalah kisah atau sejarah di masa dahulu. Namun namanya sejarah mungkin akan terjadi di waktu-waktu yang lain. Seorang yang memiliki apapun itu adalah anugerah dari Allah. Karena anugerah maka ia gunakan untuk Allah. Memiliki harta sampai menjadi hartawan tetap dia adalah anugerah Allah, dikembalikan kepada Allah. Memiliki ilmu, kepakaran, ilmu profesionalisme itu adalah semuanya milik Allah, maka dikembalikan kepada Allah. Kalau dikembalikan semuanya kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebenarnya tidak akan terjadi yang tidak diinginkan. Namun jika anugerah Allah digunakan bukan untuk kebaikan atau bukan untuk Allah, maka kemungkinan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam kehidupan ini. Itulah catatan beberapa hal tentang surat Ghafir, karena metode pembahasan kita adalah metode yang bersifat tematik, surat per surat, karena beberapa pembahasan sudah dibahas di surat-surat yang lain. Surat itu memiliki karakteristik, tapi memiliki keumuman pembahasan. Ada yang bahasan berulang-ulang, ada bahasan yang tidak diulang oleh Allah. Karenanya metode tematisasi surat itu dalam rangka memahami surat per surat dengan karakteristiknya. Apakah karakteristik pembahasannya, karakteristik keutamaannya, atau sejarahnya. Begitulah metode yang digunakan. Karenanya lebih mudah kita membahas satu surat hanya beberapa pembahasan saja. Namun tentu harus berurut pembahasannya dari mulai awal supaya ada pemahaman yang komprehensif. Itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, catatan pada pagi yang mulia ini dari surat yang sangat agung yang disebut dengan nama salah satu sifat Allah, Ghafir, yang Maha Pengampun, dinamakan juga dengan Al-Mu'min berdasarkan cerita atau sejarah di masa dahulu keluarga dari Fir'aun. Demikian juga ada Nabi Musa, ada Fir'aun, ada Qarun, dan ada Haman. Sebelumnya ada berbagai pembahasan yang dibahas oleh Allah. Selain dari ini, memang pembahasan banyak di surat Ghafir adalah kisah-kisah. Ada kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Lut, dan sebagainya. Namun karena itu berulang di berbagai surat, memang kita tidak bahas secara rinci. Sekali lagi, jazakumullah khairan. Terima kasih atas kebersamaan semua yang hadir di majelis yang mulia ini. Mohon maaf apabila ada khilaf. Usikum wa nafsi bittaqullah. Jika ada yang mau disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya, dipersilakan. Saya sudahi majelis yang mulia ini dengan
ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dikembalikan ke Ustadz Fauzi. Falyatafaddal mashkura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan. Dr. Atabik Lutfi yang sudah menyampaikan kajian tadabbur surat Al-Ghafir atau surat Mukmin. Untuk selanjutnya dipersilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand ataupun via chat di kolom dari yang sudah dibahas. Sambil menunggu Ustadz, mungkin dari saya dulu terkait dengan 3 hal yang disebutkan di surat ya. Istilahnya rivalnya bukan rival ya. Ya objek dakwahnya Nabi Musa ya, Korun, Haman sama Fir'aun ya. Apakah ini jadi kayak semacam apa ya, semacam sunatullah bahwa ketika kita ingin berdakwah bahwa 3 karakter ini akan dihadapi ya. Firaun itu diwujudkan dengan penguasa, Haman itu orang pintar, sama Korun itu orang yang kaya. Gimana Ustaz penjelasannya Ustaz? Baik, barakallahu fiik Ustaz Fauzi dan Bapak Ibu semuanya. Cerita masa dahulu itu kemungkinan berulang, hanya mungkin ya kadarnya atau skemanya, dimensinya berbeda-beda. Karena Allah tidak menetapkan bahwa setiap orang akan mendapatkan itu. Tidak ada. Selalu disebutkannya mayyasha, yang Allah kehendaki. Mungkin akan berhadapan dengan satu aja, mungkin 2, mungkin tidak. Bahkan antara Nabi sendiri beda-beda yang dihadapinya. Nabi Sulaiman beda sekali yang dihadapinya dengan Nabi Musa. Ia berhadapannya dengan bangsa jin, berhadapan dengan Ratu Balkis. Tapi ke semua Nabi sukses menjalankannya. Persoalannya bukan pada siapa yang dihadapi, apa yang dihadapi. Tapi persoalannya adalah bagaimana menghadapinya. Karena memang itu menjadi ketetapan Allah. Enggak ada yang sama. Kita pula tidak ada yang sama dalam semua aspeknya. Mungkin irisannya ada. Sehingga yang penting bukan siapa, bukan apa, tapi bagaimana. Untuk itu bagaimananya adalah dirujuk kepada ayat Quran dan hadis. Bagaimana Nabi Nuh berbeda dengan bagaimananya Nabi Sulaiman. Bagaimananya Nabi Muhammad juga berbeda. Yang ia hadapi keluarga-keluarganya, yang notabene amat ia sayangi, amat ia cintai. Berbeda pula hasil akhirnya. Sejarah masa dahulu itu untuk cermin, untuk pelajaran. Jika terjadi, itu hak Allah. Jika tidak, itu juga hak Allah. Tidak boleh juga menjadikan sejarah masa lalu sebagai bahan. Wah, kalau begitu nanti kayak seperti itu. Tidak selalu begitu. Wah, sekarang berarti berbeda dengan dahulu. Tidak selalu begitu juga. Sehingga bagaimananya, how-nya, kaifanya itu yang penting. Sebagaimana ujian kehidupan, enggak ada yang sama. Namun bagaimananya, insya Allah sama. Ujiannya sakit, bagaimananya, ya sabar. Ujiannya tidak punya apa-apa, bagaimananya juga sabar. Ujiannya keluarga, ujiannya anak, ujiannya teman, ujiannya tetangga, ujiannya apapun. Kalau bagaimananya, insya Allah sama. Nah, seringkali yang difokuskan itu bukan bagaimana, tapi apanya dan siapanya. Padahal bisa berbeda. Yang inti bagi kita bukan apa dan siapa, tapi bagaimana. Nah, kalau bagaimana ada tuntunannya. Dan tuntunan Allah bersifat universal. Tuntunan Nabi bersifat universal. Kenapa demikian? Karena itu bagaimana. Meskipun keadaannya beda, apanya beda, siapanya beda, tetap bagaimananya insya Allah sama. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Kalian tidak akan sesat jika berpegang kepada duanya. Itu kan bagaimana menghadapi apa, menghadapi siapa, tetap saja hendaklah kalian sungguh-sungguh berpegang pada Quran, berpegang pada sunnahnya Rasulullah SAW. Wallahu alam. Yang jelas bahwa yang terjadi itu kita serahkan kepada Allah. Bahkan mungkin yang kita hadapi orang-orang lemah pun tidak ada masalah. Yang penting kan bagaimananya.
Orang tidak berilmu juga menjadi berat bagi kita. Ujian tidak berilmu juga berat. Ujian kemiskinan juga berat. Ternyata sama dengan ujian kekayaan, berat juga. Yang pentingnya menghadapi kemiskinan bagaimananya, bukan kemiskinannya. Menghadapi melimpahnya harta, bukan apa melimpahnya, tapi bagaimana cara agar kita lulus ujian saat berlimpah harta, saat kekurangan harta, saat tidak punya apa-apa. Kalau itu yang dijadikan sebagai bahan untuk kita renungkan, maka insya Allah kita akan selalu berusaha mencari tahu, menggali ilmu, dan mengikuti tuntunan para ulama, para ilmuwan terdahulu, para pahlawan, atau orang tua kita. Karena yang dihadapi oleh mereka, misalnya para penjajah, tentu berbeda lagi. Tapi bagaimananya sama. Bagaimana itu menjadi catatan fikihnya, fikih dakwahnya, fikih ibadahnya, fikih muamalahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustadz atas penjelasannya ini yang udah ada yang resen Bu Murni Yatri, silakan Bu Murni. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya Pak Ustadz, tadi ada juga Ustadz mengungkapkan bahwa insya Allah sekeluarga nanti di surga ada doa dari malaikat ya Ustadz. Ketika kita menjalani kehidupan berkeluarga ya ada masa-masa di mana kita melalui masa kecil, masa remaja, masa badan lagi kuat dan masa tua mulai badan melemah Ustadz. Ya. Nah, tentu kita sekeluarga ingin masuk surga, itu doa kita selalu kita pintakan pada Allah, anak keturunan kita masuk surga. Masa yang saya lalui dengan masa anak-anak sekarang Ustadz itu beda. Ya Ustadz juga tentu lebih memahami hal tersebut. Nah, apa ikhtiar dan doa kita Ustadz agar anak-anak kita selamat gitu. Kita semua sama, termasuk kita orang tuanya gitu, selamat menjalani kehidupan ini. Kelak di kehidupan yang kekal abadi itu kita selalu berdoa masuk surganya Allah ya Ustaz. Nah, apa ikhtiar kita sekarang saya kadang-kadang saya pasrahkan pada Allah selain kita mendakwai anak supaya tetap dalam ketakwaan di masa-masa mereka bekerja, berjuang masa mudanya supaya dalam kondisi zaman fitnah ini mereka selalu di jalan yang lurus, Ustaz. Nah, itu mohon pencerahan Ustaz, apa ikhtiar dan doa yang bisa kita lakukan berpasrah pada Allah supaya anak-anak kita ini sama keluarga, sama kita semua itu mengikuti Al-Quran dan hadis dan masuk surganya Allah. Ya itu Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, alhamdulillah Ibu Murni, barakallahu fiik. Apa yang disampaikan oleh beliau tentu sebetulnya harapan kita semua, keinginan kita semua, cita-cita luhur kita semua. Karena Allah sudah menetapkan memang masuk surga tidak akan sendirian. Apakah dengan keluarga, apakah dengan teman, ataukah dengan yang lain. Tentu yang sesuai amalnya. Yang kita garis bawahi di dalam surat Ghafir tadi, ayat yang ke-8 adalah waman sholah, yang soleh dari semua keluarganya, orang tua, pasangannya, sampai anak cucu keturunannya. Nah, bagaimana ikhtiar kita? Yang pertama, ikhtiar itu kan berbanding lurus dengan hasil, insya Allah. Kalau ikhtiarnya sungguh-sungguh, atau ikhtiarnya sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan nabinya tuntut. Maka tidak boleh ikhtiar keluar dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Kalau bicara surga karena yang miliknya Allah. Maka ikhtiarnya sebagaimana para nabi. Beliau sangat baik dengan keluarganya. Selalu dibaca oleh Ustadz Fauzi biasanya. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Seseorang yang baik dengan keluarganya itu yang paling baik kata Nabi. Bagaimanapun kalau tidak ada perhatian, maka sulit pula kita berbaik dengan yang lain. Nah, Allah sendiri memperhatikan hamba-hambanya. Malaikat Arsy memperhatikan keluarga. Maka kalau tidak memperhatikan, bagaimana mungkin ikhtiar kita dipenuhi?
Memperhatikan itu penting. Nabi Nuh itu memperhatikan betul. Namun hasil akhirnya tetap hanya ada di tangan Allah. Tidak mungkin seorang Nabi Nuh kita persalahkan. 950 tahun ia sabar bersama keluarganya, istrinya, dan anaknya. Berarti perhatiannya sangat besar. Perhatian itu penting. Karena perhatianlah yang akan membuka pintu hati anak, orang tua, suami, atau istri. Kalau diperhatikan kan mereka lebih senang. Tapi kalau diabaikan, mereka juga akan mengabaikan. Perhatian itu bisa ditunjukkan dengan berbagai cara. Ya, karenanya Nabi sangat sayang, sangat perhatian. Ada masalah apapun, beliau ingin mengetahui dari keluarganya. Mungkin kadang-kadang, mohon maaf Bu Murni, kita yang kurang perhatian dengan keluarga. Anak lebih perhatiannya sama yang lain. Keluarga juga lebih perhatian sama yang lain. Ya, akhirnya ikhtiar kita Allah Subhanahu wa taala belum memenuhi. Mungkin ya, karenanya ikhtiar dengan memperhatikan kebutuhannya, memperhatikan apa sih sesungguhnya yang terjadi pada mereka, apalagi remaja, apalagi anak-anak yang sedang tumbuh dewasa, itu kan membutuhkan perhatian yang serius. Yang kedua, doanya di surat Al-Furqan 74 itu ya, Allah mengabadikan sampai khusus Rabbana hablana min azwajina. Nabi Zakaria pun diajarkan doa oleh Allah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Surat Ali Imran. Ada Nabi Ibrahim di surat As-Saffat ayat yang 100. Itu juga Nabi Ibrahim diajarin doa. Rabbi habli minas sholihin. Ya, karenanya pendidikan atau perhatian kepada anak itu sebelum anak itu ada. Dengan memilih yang terbaik tentunya yang sesuai. Kemudian ketika proses kehamilan itu juga sedang berlangsung. Sehingga tidak kemudian ketinggalan waktunya. Ya, sudah remaja, ia sulit lagi karena sejak kecil atau sejak dini belum. Nah, penting juga untuk dari sekecil, bahkan dari sebelum lahir, dari sejak dini. Itulah sesuatu yang memang paling mahal. Kadang kita baru sadari ketika ia remaja, kitanya sudah lanjut usia, sudah tidak ada lagi kemampuan-kemampuan seperti kita muda. Disitulah gambaran yang sangat agung. Ada doa dari Nabi Lut, Rabbi najini wa ahli mimma ya'malun. Ya Allah, jauhkan aku dan keluargaku dari keburukan yang mereka perbuat. Kita tahu kaum Nabi Lut ya, saat itu marak ya, bahasa kitanya LGBT, marak homoseksual. Maka beliau mohon dihindarkan dirinya dan keluarganya. Mungkin dirinya mampu, tapi kan kita tidak tahu keluarga kita dengan arus yang sangat deras. Tadi Ibu Murni sampaikan, ini arusnya besar sekali. Tantangannya lebih besar. Maka kalau tantangan semuanya besar dari zaman dahulu. Nabi Nuh tantangannya besar, Nabi Muhammad besar. Tapi bagaimananya yang insya Allah selalu sama. Nah, bagaimana kita berdoa memohon kepada Allah sungguh-sungguh, perhatian yang sangat besar juga. Nah, yang ketiga, yang paling mempengaruhi adalah pertemanan atau persahabatan. Bukan hanya kita yang bersahabat, tapi anak-anak kita kan bergaul dan berteman. Suami kita juga bergaul dan berteman. Istri juga bergaul dan berteman. Banyak ya gambarkan ya, istri bergaulnya dengan maaf, titik-titik-titik, ya suami juga terpengaruh. Suami bergaul, pengaruh juga, anak bergaul, pengaruh. Maka lingkungan itu mau tidak mau menjadi perhatian besar. Namun disitulah memang ujiannya. Iya, temannya di sekolah kita tidak tahu, maka kita tentu memilih tempat anak kita belajar, mendapatkan pendidikan yang terbaik. Mungkin juga lingkungan, kompleknya, perumahannya, itu juga akan mempengaruhi. Tapi orang, teman yang baik seperti penjual minyak wangi, teman yang buruk seperti ya tukang pandai besi, kalau kita bahasakan sekarang. Artinya ya akan mau tidak mau ada sedikit pengaruh. Itulah beberapa hal yang notabene bagaimananya itu alhamdulillah sudah dituntut. Nah, memang yang berat adalah prakteknya. Untuk itu praktek paling agung adalah ilmu. Orang yang memiliki ilmu itu bisa menjalankan berbagai hal daripada orang yang tidak punya ilmu. Dia tidak bisa menjalankan berbagai hal. Bahkan dikatakan Imam Syafi'i, orang yang tidak berilmu melakukan sesuatu
bukan menambah baik, tapi menambah buruk. Ilustrasinya kalau kita ada kerusakan kendaraan. Kalau ke bengkel yang tidak ahli, bukan tambah benar dia, tambah baik, tapi tambah rusak. Apalagi kita yang coba montir sendiri. Ya, kita nggak ahli montir, pakai montir. Bukan tambah benar itu kendaraan, tapi tambah overhaul, tambah rusak. Itulah sedikit catatan. Terima kasih Ibu Murni. Wallahu a'lam bishawab. Allah jazakallahu khairan Pak Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Baik, insyaallah Ustaz Fauzi. Ya Ustaz, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi Ustaz ya. Baik, insyaallah. Oke, izin saya tutup Ustaz ya. Sekali lagi syukran jazakumullah khairan atas materi hari ini Ustaz, kajian tadabbur dengan tema surat Ghafir, surat Al-Mu'min. Semoga Allah memberkahi ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Dr. Atabi Lutfi beserta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi segala aktivitasnya. Insyaallah kita berjumpa kembali dalam kajian Tadabbur Al-Qur'an di hari Selasa pekan depan dengan tema surat Al-Fusilat Ustaz ya. Insyaallah. Dan buat pekan ini insyaallah kita berjumpa besok dengan kajian bagaimana mendidik anak usia akil balik ya. Dan di hari Jumat kajian fikih munakahat dengan Dr. Yusuf Siddiq. Dengan demikian berakhirlah kajian kita hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita akhiri kajian hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum semuanya. Silakan lanjutkan tugasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.